Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas topik 6, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan arbitrase. Kelebihan arbitrase. Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Kelebihan arbitrase dari sisi hukum secara fleksibilitas yang tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, arbiter yang memiliki pengetahuan baik dari segi hukum maupun dari segi teknis, serta ketepatan waktu persidangan, menjadi kelebihan itu sendiri, sehingga sidang dapat berjalan secara efektif. Menurut Erman Ragaguguk dalam buku Hukum Perdagangan Internasional karya Serlika Aprito dan Ria Adita, arbitrase adalah institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling sering digunakan orang dibandingkan dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi ini. Kelebihan tersebut antara lain, yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa antara para pihak. Yang kedua, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Yang ketiga, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Dan yang kelima, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur, sederhana saja ataupun langsung dilaksanakan. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Yang ketujuh, suatu perjanjian arbitrase, klausula arbitrase, tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Yang kedelapan, di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemeriksaan perkara dalam arbitrase dilakukan secara tertutup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengendalian umum, yang mana pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terbuka. Bagi sebagian orang, tentu saja pemeriksaan sengketa secara tertutup dinilai menguntungkan karena menjaga kerahasiaan dan privasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya pada perusahaan tertentu, sengketa yang diselesaikan secara arbitrase tidak akan mengganggu citra perusahaan di mata konsumen. Yang kedua, para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 dalam hal ini terdapat kebebasan memilih hukum acara yang digunakan di dalam proses pemeriksaan perkara. Para pihak dapat lebih mudah memilih hukum acara yang sekiranya dapat menyelesaikan sengketa mereka. Yang ketiga, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Salah satu kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase yang paling menonjol adalah jangka waktu yang cepat. Hal tersebut menjadi penting mengingat perkembangan kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini sudah sedemikian dinamis. Penyelesaian sengketa secara arbitrase tergolong cepat dibandingkan melalui pengendalian umum. Hal tersebut juga dikarenakan dalam arbitrase tidak mengenal istilah banding ataupun kasasi, sehingga putusan yang dikeluarkan mengikat dan final. Yang keempat, para pihak dapat menunjuk arbiter, tidak seperti di pengendalian umum, di mana hakim yang menangani perkara ditentukan oleh kepala pengadilan dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase.
Kekurangan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Yang pertama, biaya lebih mahal. Contoh, biaya perkara di Bani. Keputusan bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini memang putusan yang tidak dapat diajukan proses banding dapat saja bermakna positif. Juga proses menjadi lebih cepat. Namun di sisi lain dapat menjadi kekurangan. Yang pertama, dalam pengambilan putusan tidak ada bahan pertimbangan yang diambil berdasarkan putusan sebelumnya. Kedua, konsekuensinya bisa sangat merugikan pihak yang kalah, mengingat tidak terdapat upaya hukum banding, sehingga para pihak seharusnya sudah mengantisipasi konsekuensi atas kemungkinan keputusan terburuk. Yang ketiga, lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi. Secara tidak langsung, daya paksa dari penyelesaian sengketa secara arbitrase dianggap relatif lemah, kendati terdapat ketentuan hukum yang mengatur. Yang keempat, masalah pada subjeknya. Kelemahan dari segi ini memang bukan terdapat pada aturan hukum maupun sistemnya, melainkan terdapat pada masyarakat itu sendiri, bahwa pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara arbitrase memang saat ini masih kurang serta belum dikenal luas. Kemudian, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat tentang penyelesaian sengketa secara arbitrase hingga rendahnya kepatuhan serta etika bisnis yang kurang oleh sebagian orang atau badan hukum tertentu menjadi kelemahan tersendiri penyelesaian sengketa secara arbitrase. Kelemahan dari arbitrase, penyelesaian sengketa melalui jalur ini dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yaitu yang bersengketa. Namun selain sisi positif, ternyata lembaga ini juga menganggap masih memiliki beberapa kelemahan, yakni pada umumnya subjek hukum berupa negara yang masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengendalian internasional. Mungkin itu saja pemaparan dari topik 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.